Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu platform GameFi masuknya ya, yang bernama Dboard. Nah, Dboard ini sendiri adalah suatu platform gaming yang dibuild di AVAX. Seperti kita tahu, AVAX ini adalah salah satu blockchain ya, atau lebih tepatnya inilah salah satu altcoins yang sekarang ini sedang ngetrend. Kenapa bisa ngetrend? Kalau menurut gue sih alasannya karena dia ini belakangan dimasukkan ke dalam kategori RWA. Ya, which is itu satu term yang sedang digadang-gadang oleh Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock ya. Nah, sekarang di Dboard ini sebenarnya apa sih? Ya? Apa bedanya sama GameFi di cycle sebelumnya? Di cycle sebelumnya, GameFi, Play to Earn itu hanya satu game yang mereka buat sendiri. Jadi tim dev bikin gamenya sendiri, bikin tokennya sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Ya. Nah, itu kadang-kadang ya sedikit monoton. Kadang-kadang ya nggak selalu ya, tapi kadang-kadang monoton. Nah, itu menyebabkan banyak orang yang ngerasa, wah kurang seru nih ya. Jadi orang main itu hanya untuk grinding nyari uang gitu di dalamnya. Ya kayak dulu tuh Axie Infinity. Wah, semua pengen main bukan karena suka-suka banget gamenya, tapi karena bisa menghasilkan uang begitu. Nah, saat si tokennya mulai drop, udah pemain semuanya mulai hilang. Nah, si Dboard ini, kalau kita lihat di sini dia itu rencananya di kuartal 4 tahun ini adalah untuk expand 40 lebih games partnership. Jadi mereka nggak semuanya bikin sendiri ya. Kebayang kalau semuanya bikin sendiri, susah ya. Bikin tokennya, bikin gamenya, bikin semuanya. Pusing. Nah, dengan dia partnership dengan berbagai macam tim dev lain, mungkinnya tim dev game lain, dia bisa lebih fokus ke bagian mungkin token dan seterusnya ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, untuk Dboard sendiri kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia ini untuk para real gamers ya. Akan ada 45 multiplayer games yang kita bisa mainkan bersama-sama jutaan orang nanti ke depannya ya. Ada ini juga peer competitions, jadi no bots, no pay to win gimmicks ya, nggak ada kayak wah harus beli dulu ini, beli dulu itu, nggak, lu pure competition, just play ya. Selanjutnya juga nggak ada ads ya, jadi nggak akan ada ads yang annoying yang saat lagi main tiba-tiba keluar pop up dan seterusnya. Dan juga di sini setiap game ini built in social features di dalam grup dan juga chat untuk kita bisa saling message each other ya. Nah, jadi akan ada 100 lebih, kedepannya akan ada 100 lebih great multiplayer games di dalam AVAX ini. Jadi ya untuk sekarang sih target mereka di kuartal 4-nya 40 games. Nah, itu kurang lebih gambaran dari si Dboard. Untuk Dboard sendiri, buat news-news terbarunya lo bisa dapatkan di Twitter maupun di Discord. Ya, di Discord, di Twitter sampai 24.000 followersnya, Discord juga lumayan banyak ya. Membersnya itu sampai 9 ribuan. Airdrop juga udah lumayan gede juga ternyata ya. Nah, sekarang kita coba akan bahas apa ini Dboard ya, dan apa lebih ke teknisnya seperti apa ya. Jadi si Dboard ini sendiri adalah suatu bisa dibilang satu platform yang melihat potensi dari gaming ya. Nah, tetapi dia melihat ada permasalahan mendasar yang membuat para gamer tradisional disebutnya ya, bukan main coklak ya, maksudnya game-game yang mainstream begitu kayak mungkin CS:GO atau Dota dan seterusnya adalah mereka males urusan dengan crypto wallets gitu. Jadi males lah, ini apa sih harus bikin dulu setup wallet gini gitu, MetaMask nggak ngerti ya. Jadi orang pada malas mainnya ya. Dan selain dari itu juga kalau tambahan dari gua ya sering kali gamenya tuh monoton, itu lagi ya, stylenya kayak game Final Fantasy zaman dulu 2000-an, saling nyerang gitu, which is itu ada marketnya tapi menurut gua cukup niche. Nah, kalau itu semua bikin gitu jadi very saturated dan ujung-ujungnya orang hanya nyari yang penting gue dapet tokennya udah gitu gue buang. Nah, jadi nggak sustainable gitu ya. Mirip-mirip kayak Axie Infinity kurang lebih ya permasalahannya. Nah, si Dboard ini jadi dia itu memberikan memberikan satu kemudahan supaya para orang-orang yang nggak biasa dengan menggunakan crypto wallets ini atau para gamer-gamer yang tradisional dalam tanda kutip, ini mereka bisa lebih dipermudahkan gitu ya.
Nah, selain dari itu, kalau dari sisi blockchain-nya sendiri, kita bisa sebagai individual juga mensupport si Dboard ini dengan cara kita memanage node. Caranya seperti apa nanti kita kasih lihat di belakang ya. Dengan NFT, dengan kita minting NFT mereka dan kita bisa mendapatkan yield juga di dalamnya. Jadi kayak a bit like staking gitu ya, a bit like staking yang kita bisa lakukan juga di berbagai macam altcoins lain ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, si Dboard sendiri ini sekali lagi melihat beberapa limitation seperti wallet interaction seperti yang gue sudah bahas tadi ya. Banyak orang yang nggak suka, malas gitu ya menggunakan hot wallet begitu. Jadi mereka terbiasa game tradisional yang tanpa kripto, jadi dengan harus ada nambah-nambah lagi wallet malas menurut mereka ya. Selanjutnya gas fee. Gas fee ini bisa jadi satu problem yang cukup parah di Ethereum di cycle kemarin, which is itu ekstrim banget sampai banyak orang yang malas main game-game yang harus bayar gas fee-nya itu di Ethereum ya. Jadi congested, expensive. Selanjutnya blockchain yang unstable begitu ya. Ini jelas ya, unstable blockchain ini berarti ya kadang-kadang macet gitu. Mungkin kayak di Solana sempat kayak dulu sempat kayak gitu ya. Dan juga financially driven game design. Ya, kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Permasalahannya seperti yang gue bilang. Jadi orang ujung-ujungnya cuma nyari yang penting duitnya gitu ya. Jadi nggak organik orang pengen main. Berbeda dengan contohnya di sini ya. Di sini ada contohnya Counter Strike, EVE, Pokemon, di mana orang-orang tuh main bahkan nggak dikasih duit pun main gitu ya. Dia bahkan beli gamenya. Ya. Nah, jadi itu salah satu permasalahannya lagi. Dan selanjutnya ini gamenya complicated dan economic structure juga complicated ya. Dan seterusnya. Next, future of gaming ya seperti yang tadi dia bilang di atas ya. Jadi dia bisa mempermudah the complexities of managing crypto wallets. Di mana mereka bisa ya pokoknya biar orang-orang yang tadinya nggak biasa crypto jadi dengan gampang dia bisa memanage wallet mereka gitu. Jadi dengan interaction yang unnoticeable dan lancar gitu ya. Selanjutnya kalau kita di sini si Dboard protocol sendiri bentuknya akan kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan ada game-game yang simple sampai yang lebih mungkin ya yang bentuknya mungkin ada sedikit begini nih ya, dimana lu main kartu lah kasarnya, gue bilangnya main kartu. Nah itu tergantung lu sendiri lu mau main apa, karena seperti yang gue bilang tadi dia itu secara roadmap pengen ada sampai 40 lebih games expand partnership gitu di kuartal 4. Jadi dia nggak akan fokus bikinin game sendiri gitu dan seterusnya, nggak. Mereka akan pokoknya sebanyak mungkin berpartnership dengan game dev yang lain gitu ya. Tinggal lu sukanya main apa. Next kita bahas ke tokenomics. Untuk tokenomics kita bisa di sini key insentifnya itu 51%. Ini tuh maksudnya kayaknya key incentive tuh untuk ini mungkin ya. Untuk kalau kita punya NFT terus kita menjalankan node mungkin ya. Ekosistem 17%, key farm 10%, liquidity 7%, contributors 10%, investor 5%, dan seperti itu kurang lebih ya. Jadi besarnya sih di sini 51% di key incentive. Selanjutnya contributors ini gue ngerti nih apakah ini mungkin early investors mungkin ya. Nah, untuk si early investors ini sendiri kalau kita cek vesting schedule-nya 45 hari ya. Sesuai dengan si farm launch-nya. Oke, di sini 10% ya, cuma 45 hari. Nah, ini mungkin salah satu yang harus kita pertimbangkan ya. Berarti ada kemungkinan bisa kedam oleh si early investor ya, atau disebutnya contributors ya. Selanjutnya di sini juga kita ada ini 5% investor. Sebelumnya itu siapa? Oh iya, invest. Ya 5% berarti kalau gini kayak kecampur sama ini ya. Berarti kasarnya 5 dan 10. 5 dan 10 ya. Mungkin kalau kontributor dia dia ada invest juga duit dan membantu juga lah kali ya. Kalau investor dia lebih cenderung pasif aja. Nah, untuk yang investor yang 5% ini untungnya di vesting selama 6 bulan ya. Lebih oke lah dibanding yang ini. Selanjutnya ekosistem 17% ini didesain untuk memboost app and game on Dboard subnet ya. Selanjutnya untuk contributors ini kan tadi ini key farm. Sorry. Ini gua ketukar sama-sama 10 ya. Key farm ini untuk insentif early engagement ya. Oke. Ini untuk early participants. Kalau early participants ya, ini mungkin perlulah untuk nge-start awalnya ya. Nah, untuk contributors ini vestingnya nanti 2-3 setelah post mainnet. Jadi ya adalah vesting sedikit berarti ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si tokenomics-nya. Roadmap-nya seperti yang kita sudah lihat beberapa kali, kita sudah masuk dalam kuartal 2 karena sudah masuk April ya. Ini kan berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, dan seterusnya. Nah, di sini akan ada mainnet dan juga akan ada 5 games dulu di awal ya. Nah, setelah itu akan ada juga token generation event. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya. Untuk notes-nya sendiri kita bisa lihat di sini ya. Ada ya sebenarnya ada penjelasannya, ini cukup kompleks sebenarnya ya. Kalau lu mau pelajari lebih detail boleh, tapi simpelnya kalau pengen langsung dapetin yield caranya seperti ini. Lu masuk ke deboard ya, lu klik mint key. Kalau gua pribadi tuh udah ada Apex, gue udah beli Apex dan kita bisa nge-mint key-nya ya. Nah, buat lu yang pengen mendapatkan diskon 5% bisa menggunakan si link referral kita di sini. Lu bisa copy aja, copy di sini, udah gitu tinggal di-paste-kan saja di ininya apa namanya saat lu mau masukkan atau saat lu mau beli si key-nya ya. Nah, itu kurang lebih satu key-nya itu di harga 3,15 AVEX, tapi buat lo yang pengen dapat diskon ya, ini juga bisa masukin discount code ya, GameFi ya. Kita apply dan harganya bisa double A. GameFi. Yes, jadi 2,99 AVEX saja begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sebelum kita coba klik, kita akan lihat dulu lagi ke sini ya. Untuk ini lagi-lagi untuk detailnya lu pengen pelajari lagi boleh ya. Tapi intinya kita bisa mendapatkan yield dengan cara kita memint NFT-nya. Oke, untuk mengkonekkan walletnya simple banget, tinggal klik aja di sini ya, connect walletnya. Udah gitu tinggal kita next, kita konekkan saja. Nah, setelah sudah connected, ini pastikan diubah dulu ke ini ya, diubah dulu ke AVEX ya. Jangan pakai Ethereum, tapi pakai AVEX Network C-Chain ya. Setelah sudah seperti ini, kita bisa di sini gua ada 3 AVEX, gua akan beli satu ya, beli satu. Sekali lagi buat lo yang pengen dapat diskon 5%-nya bisa pakai kode di sini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal apply connect wallet, sudah, tinggal kita confirm saja ya. Kita klik confirm seperti ini. Nanti harusnya MetaMask-nya keluar. Nah, kita akan lihat di sini ada estimated gas fee-nya dan seterusnya. Kita akan bayar, langsung kita confirm aja ya. Kita confirm and Oke, nah sekarang sudah beres ya, tinggal kita lihat hasilnya. Oke, nah setelah sudah kebeli si key-nya, akan keluar key balance-nya 1, ya tergantung lo sih, kalau lo beli beberapa ya otomatis ada, ya tinggal naikin aja kuantitinya. Nah, setelah lu tunggu beberapa, kurang dari semenit lah, ya nanti akan keluar key incentive rewards-nya dengan key farm rewards. Nah, ini yang gue bilang kita dapat yield dari si DeFi itu sendiri ya. Jadi kita tinggal klik di node di sini, sedang running di sini ya. Jadi kayak kita ini sekarang ya masuknya jadi kayak ini ya, kita menjalankan node di board. Nah, cuma ngejalanin node-nya jauh lebih simpel dibandingkan kita menjalankan node di ya kayak kita ambil contoh di Cardano, di Polkadot, ini jauh lebih simpel gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk gamesnya nanti akan coming soon banyaknya ya. Untuk sekarang tuh baru ada si coin flip ya. Kalau mau dicobain sedikit, nah kita bisa tinggal di sini ya. Ini ya masuknya ke itu ya, ke ya apa namanya lucky game disebutnya lucky game ya. Tapi nanti kedepannya lagi-lagi nggak cuma itu aja, ada banyak, bisa ada main darts, basketball, ada ludo, ada pool, ada sea battle dan seterusnya ya. Jadi nggak cuma ini aja, ada berbagai macam jenis games yang kita bisa mainkan. Nah, selain itu juga di sini ada di quest ya. Untuk di quest ini kayak sedikit main airdrop ya. Lu misalkan bisa dapatkan 100 nih ya, 100 dengan cara lu follow Twitter, lu tweet, join Discord, join Telegram dan seterusnya. Buat para airdrop hunter ini udah biasa banget lah, udah hafal caranya ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Ini juga ada leaderboards-nya ya. Untuk sekarang udah cukup banyak juga sebenarnya ya. Nih, kita bisa di sini farm rewards-nya udah ada yang 2,03 DFX ya. Ini keys-nya ada sampai 272 ya. Gue cuma satu, ini sampai 272. Jadi ya otomatis semakin banyak keys-nya, semakin banyak juga incentive rewards-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk di board. Sekali lagi untuk di board ini sendiri bentuk si key-nya ini NFT ya. Dan ini bisa langsung interaksi dengan ekosistem dia. Langsung juga kita bisa di sini ya, si farm rewards-nya udah 0,83 DFX.
Ini langsung lagi running di sini ya. Jadi kalau lo punya 100 key atau berapa key ya ini akan banyak di sini ya. Jadi kayak kita running nodes lah kasarnya seperti itu. Nah, nanti si DFX ini saat dia sudah listing ya lu langsung bisa dicairkan gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk sekarang. Di sini ada faucet juga ya. Kita bisa ini untuk ini buat ini aja ya buat kayak ada 100 device yang kita bisa dapatkan secara daily kalau misalkan kita pakai si faucetnya ini. Ada juga Genesis NFT di sini, referral juga lo bisa lakuin kalau mau ya. Dan ada ya lagi-lagi yang penting sih nanti games ya ke depannya ya. Nah, rencananya seperti yang kita bisa lihat di sini ya, dia itu roadmapnya kuartal 4 ini akan ada lebih dari 40 games yang akan kerjasama dengan Dboard sehingga nanti akan lebih banyak lagi yang main di dalamnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gue untuk Dboard ya. Jadi overall ini mungkin cocok buat lo yang memang portonya gede gitu ya jujurnya karena ya ini 3,15 AVAX walaupun ini ada diskon 5% ya kalau pakai link referral kita di bawah dengan discount code-nya juga. Nah, kalau udah kayak gitu ya jadi 299 lah. Tapi tetap itu nggak kecil-kecil amat ya. Ya tergantung sih, ya tergantung. Kalau misalkan memang porto lu cukup gede ya itu jadi kayak kecil mungkin ya. Nah, makanya buat orang yang pengen diversifikasi gitu ya, pengen nyobain nih apa sih kira-kira nih GameFi yang ada kemungkinan berpotensi, ya mungkin boleh coba dengan cara lu beli NFT di sini dan basically lu menjaga node mereka gitu dengan cara beli NFT dan diaktifkan di sini ya. Jadi cara kerjanya basically kayak ini sih, kayak staking gitu. Nanti lu dapat total farm rewards-nya berapa gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk review kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.